Ahmad Arifin Ilham. Saya Herlina Safira. Saya Cantika Larasati. Kami di sini dari kelompok 5 sejarah akan mempresentasikan tentang kekalahan Jepang. Setiap babnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jepang merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Bahkan bisa saja disejajarkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara di benua Eropa. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Jepang merupakan salah satu negara maju di benua Asia. Bila kita mengingat atau membicarakan Jepang, maka hampir selalu yang dibayangkan adalah negara modern serta memiliki penduduk yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi, kaya dan juga maju. B. Rumusan masalah. Berdasarkan identitas masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah 1. Bagaimana peran perempuan dalam sejarah di Indonesia. 2. Bagaimana peran Megawati Soekarnoputri di panggung politik Indonesia 1947 sampai 2014. Apa legasi warisan yang diberikan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh politik perempuan? C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui peran perempuan dalam sejarah di Indonesia, untuk mengetahui peran Megawati Soekarnoputri di panggung politik Indonesia 1987 sampai 2014. Untuk mengetahui legasi warisan yang diberikan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh politik perempuan. Bab 2. Pembahasan. A. Menyerahnya Jepang. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945. Sementara invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di konferensi Yalta. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria, yang melanggar Fakta Netralitas Soviet Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut Gyokuon Hoso, siaran suara kaisar, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang oleh komandan tertinggi sekutu dimulai pada 28 Agustus. Upacara kapitulasi diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat, Missouri. Dokumen kapitulasi Jepang yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Penduduk sipil dan anggota militer di negara-negara sekutu merayakan Hari Kemenangan atas Jepang, VJD. Walaupun demikian, sebagian pos komando terpencil dan personel militer dari kesatuan di pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepang menyerah. Sejak kapitulasi Jepang, sejarawan terus berdebat tentang etika penggunaan bom atom. Perang antara Jepang dan sekutu secara resmi berakhir ketika perjanjian San Francisco mulai berlaku pada tanggal 28 April 1952. 4 tahun kemudian, Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama Soviet Jepang 1956 yang secara resmi mengakhiri perang antara kedua negara tersebut. B. Kekalahan Jepang. Pendaratan sekutu di medan perang Operasi Kuda Samudra Pasifik tahun 1942 hingga Agustus 1945. Pada tahun 1945, Jepang hampir 2 tahun berturut-turut mengalami kekalahan
berkepanjangan di Pasifik Barat Daya, kampanye militer Mariana, dan kampanye militer Filipina. Pada tahun 1944, setelah Saipan jatuh, Jenderal Hideki Joto diangkat sebagai perdana militer oleh Jenderal Kunaki Koiso yang menyatakan Filipina sebagai tempat pertempuran berikutnya yang menentukan. Setelah Filipina jatuh, giliran Koiso yang digantikan oleh Laksamana Kantaro Suzuki. Pada paruh pertama tahun 1945, sekutu berhasil merebut Iwo dan Jima dan Okinawa. C. Persiapan pertahanan. Menghadapi kemungkinan penyeburan sekutu ke pulau-pulau utama Jepang, dimulai dari Kyushu, jurnal perang markas besar kekaisaran menyimpulkan, kami tidak dapat lagi memimpin perang dengan ada sedikit pun harapan untuk menang. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengorbankan nyawa 100 juta rakyat Jepang sebagai bom hidup agar musuh kehilangan semangat bertempur. Sebagai usaha darurat yang terakhir untuk menghentikan gerak maju sekutu, Komando Tertinggi Kekaisaran Jepang merencanakan pertahanan Kyushu secara habis-habisan, usaha yang dinamakan dengan sandi Operasi Ketsu-Go atau Getsu. Dan ini dimasukkan sebagai perubahan strategi yang radikal. D. Dewan Penasihat Militer. Pengambilan keputusan perang Jepang berpusat di Dewan Penasihat Militer yang beranggotakan 6 pejabat tinggi, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Angkatan Darat, Menteri Angkatan Laut, Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Kesimpulan lagi. Penutup A. Kesimpulan, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua melawan US mengakibatkan takluknya Jepang terhadap US. Kekalahan tersebut disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh US secara tiba-tiba dan sama sekali tidak diprediksi oleh Jepang. Serangan tersebut terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. US menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota tersebut merupakan kota yang padat penduduknya sehingga apa yang diterima Jepang akibat dari bom atom itu sangat serius. 2,5 juta korban jiwa meninggal dan jutaan lainnya masih harus menanggung kesakitan dan luka seumur hidup akibat dari radiasi bom atom. Pertama kali pengakuan Jepang mengenai kekalahannya secara formal dilakukan di kapan USS Missouri Teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945 disampaikan oleh Mamoru Shigemitsu dan Gen Umezu yang disebut dengan Deklarasi Potsdam. Perjanjian lain yang ditandatangani oleh Jepang adalah Perjanjian San Francisco pada tanggal 8 September 1951. Dengan ditandatanganinya Perjanjian San Francisco menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perjanjian San Francisco ini juga ditandatangani oleh 49 negara. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah agar Jepang berada di bawah pengawasan US. Berlaku pula untuk militer Jepang. Jepang tidak diberi hak untuk mempunyai angkatan bersenjata dan harus menutup militernya. Dengan begitu pula Jepang hanya bisa mempunyai militer sebagai pertahanan negara sendiri, bukan untuk menyerang keluar teritori Jepang. B. Kriteria saran. Penulisan menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan. Mungkin banyak kesalahan dalam materi seperti pembahasan yang kurang lengkap. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung agar penulisan makalah untuk kedepannya lebih baik dan lengkap. Selain hendaknya kita mempelajari lebih dalam lagi tentang materi kekalahan Jepang di sekutu ini. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami dan juga materi-materi yang sudah kami sebutkan dan kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.